Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Sari Ramadhani dan rekan saya Sonia Melani. Baiklah, di sini saya dari kelas 2B. Di sini akan membuat video praktek mata kuliah PBAK. Selamat menyaksikan. Ketua, baru saja saya meninjau anggaran kegiatan yang telah digunakan dan saya menemukan beberapa item yang tidak ada bukti pembayarannya. Saya rasa ada yang perlu kita bicarakan. Oh itu, sebenarnya saya ingin Anda menambahkan beberapa pengeluaran tambahan dalam laporan. Meskipun tidak benar-benar ada, dana sisa dari anggaran ini akan kami gunakan untuk beberapa kebutuhan pribadi. Ini sudah sering dilakukan sebelumnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya paham, Ketua, tapi mencantumkan pengeluaran fiktif dalam laporan itu tidak hanya melanggar aturan, tapi juga bisa menimbulkan masalah besar. Kita bisa dikenakan sanksi atau bahkan masalah hukum. Laporan anggaran harus akurat dan transparan. Tapi, bukankah ini hanya sedikit tambahan? Anggaran yang kita terima sudah lebih dari cukup, dan jika kita tidak menggunakan dana ini, kita akan kehilangan kesempatan. Tidak ada yang akan tahu kok. Sebagai bendahara, saya bertanggung jawab atas integritas laporan keuangan. Jika saya mencatat pengeluaran yang tidak ada, saya akan melanggar kepercayaan yang diberikan kepada saya. Lebih dari itu, saya tidak bisa mengambil resiko terlibat dalam tindakan yang bisa merusak reputasi organisasi ini. Tapi, jika Anda tidak menambahkan pengeluaran tersebut, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Saya jamin ini akan cepat selesai dan tidak ada yang akan tahu. Tapi Ketua, saya mengerti Anda mungkin merasa itu adalah solusi yang cepat. Tetapi saya tidak bisa melanjutkan ini. Saya akan melaporkan situasi ini kepada pihak yang lebih tinggi. Saya yakin kita bisa mencari jalan keluar yang lebih baik tanpa harus mengorbankan integritas kita. Baiklah, saya mengerti bendahara. Saya tidak ingin masalah ini berkembang lebih jauh. Terima kasih telah mengingatkan saya. Tentu Ketua, saya akan menyusun laporan yang benar-benar akurat dan transparan. Saya juga akan melibatkan pembinaan atau pihak yang berwenang agar masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang sesuai. Terima kasih sudah menunjukkan jalan yang benar. Saya berharap kita bisa menjaga kepercayaan semua pihak. Ya, mari kita jaga integritas organisasi ini. Saya akan segera melaporkan dan pastikan semua pengeluaran tercatat dengan jelas. Aku tahu tadi kamu lihat aku nyontek waktu ujian. Tapi tolong deh, jangan dilaporin ya. Aku cuma nggak bisa jawab-jawab soalnya. Dan itu udah sangat sulit bagi aku. Tentu, aku juga paham kalau ujian itu bisa sangat menekan dan membuat kamu merasa kesulitan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan tadi bukan solusi yang tepat. Ya, aku ngerti. Tapi kalau kamu laporin, aku bisa dapat masalah besar. Dan nilai aku bisa turun. Aku cuma butuh bantuan kali ini. Saya mengerti situasimu. Aku juga tahu ujian ini menjadi tekanan besar. Namun, nyontek atau kecurangan tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merusak nilai-nilai integritas yang harus kita jaga. Jika kita tidak jujur dalam ujian, kita sedang merusak kepercayaan orang-orang di sekitar kita, termasuk guru dan teman-teman. Tapi kalau aku tidak nyontek, aku bisa gagal. Aku cuma merasa tidak ada pilihan lain. Memang ujian
bisa sangat menantang, tapi kecurangan hanya memberi solusi sesaat. Dalam jangka panjang itu akan merusak reputasi kita. Jika kamu mendapat nilai karena mencontek, itu bukan nilai yang mencerminkan kemampuanmu. Nilai yang sebenarnya adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita. Jika kita terus mengandalkan kecurangan, kita tidak akan berkembang dan bisa kehilangan kepercayaan orang lain. Jadi, kamu nggak bakal laporin ke guru kan? Aku janji nggak bakal nyontek lagi di ujian selanjutnya. Iya. Saya tidak akan melaporkan kamu ke guru. Karena saya percaya setiap orang berhak diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Tapi aku berharap kamu bisa lebih jujur di ujian berikutnya. Jika kamu merasa kesulitan, lebih baik berbicara dengan guru atau teman untuk mencari solusi yang lebih baik. Kita bisa mencari jalan keluar tanpa harus merusak integritas kita. Baik, terima kasih sudah mengerti dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku nggak mau nyontek lagi dan aku akan coba lebih serius belajar. Ya, aku percaya kamu bisa melakukannya. Kamu punya kemampuan dan itu yang harus kamu banggakan. Mari kita belajar bersama supaya kita bisa sukses dengan cara yang benar. Ya. Hai, aku tahu kamu sudah banyak bantu dalam proyek ini. Jadi aku mau kasih hadiah sedikit. Kalau kamu bisa kasih aku nilai yang lebih tinggi buat kontribusi aku bakal sangat menghargainya. Aku paham kamu ingin dihargai, tapi aku gak bisa terima tawaran kamu kayak gitu. Penilaian kita di proyek ini harus adil dan berdasarkan hasil kerja masing-masing, bukan karena iming-iming hadiah. Ya, aku ngerti sih, tapi kerjaan aku juga kan udah ada beberapa kontribusi walau nggak maksimal. Bukankah kamu bisa kasih nilai lebih karena aku membantu sedikit? Kontribusi dalam kelompok memang penting, tapi penilaian itu harus objektif. Kalau aku kasih lebih nilai hanya karena hadiah atau pengaruh lainnya, itu bukan penilaian yang jujur dan bisa merusak kepercayaan di kelompok kita. Jadi kalau begitu kamu lebih mementingkan penilaian yang adil dan objektif ya? Aku nggak terlalu mikir ke situ sih. Iya, penting banget untuk kita menjaga keadilan dalam evaluasi kerja kelompok. Setiap orang harus dihargai sesuai dengan kontribusinya. Kalau kita mulai memberi penilaian yang tidak adil, itu bisa merusak semangat kerjasama dan bahkan mengganggu kualitas proyek kita. Bener juga ya. Aku nggak mau bikin masalah dalam kelompok. Makasih udah jelasin dengan baik. Ya, sama-sama. Aku juga ingin belajar agar semua penilaian berdasarkan kerja keras dan kontribusi yang nyata. Kita semua punya peran penting dalam keberhasilan proyek ini. Setuju, aku akan lebih serius dan fokus pada tugas berikutnya. Terima kasih udah ngingetin. Ya, semoga kita bisa bekerja sama ya, lebih baik lagi. Dan proyek ini semoga sukses. Iya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya keadilan dalam evaluasi kerja kelompok. Penilaian yang adil dan objektif sangat penting dalam sebuah proyek dalam kelompok karena memastikan hasil yang akurat. Penilaian yang jujur dan berbasis kontribusi akan menghasilkan evaluasi yang lebih akurat, mencerminkan usaha setiap anggota secara adil. Kedua, meningkatkan semangat tim. Ketika setiap anggota merasa tidak dihargai sesuai dengan kontribusinya, semangat kerja tim akan meningkat. Sebaliknya, kita
penilaian dipengaruhi oleh faktor eksternal atau seperti tawaran hadiah. Bisa menurunkan motivasi anggota yang bekerja keras dan berkontribusi lebih. Yang ketiga, ada menghindari konflik. Penilaian yang adil mencegah munculnya ketidakpuasan di antara anggota tim yang bisa berjuang pada konflik dan merusak dinamika kerja kelompok. Membentuk integritas, menjaga penilaian yang adil dan objektif, membentuk budaya integritas dalam kelompok dan berdampak positif dalam jangka panjang bagi perkembangan individu dan tim. Baiklah, itu saja penjelasannya. Baiklah, itu saja video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.